sahabat GPIB, selamat pagi. Apa kabar kita di pagi hari ini? Semoga kita sehat dan baik. Sebelum kita jauh melangkah melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah kita memohon pimpinan Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah penuntun kami yang setia. Karena itu, sebelum kami jauh melangkah di hari ini, kami sungguh membutuhkan pimpinan dan tuntunan-Mu lewat firman yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar bisa memahami dan memberlakukan sabda-Mu di mana saja kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan demikian. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Sobah 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Demikianlah bacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang setia mendengar, merenungkan serta memberlakukan sabda Tuhan di mana saja kita berada. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Yoab merupakan panglima perang yang dapat diandalkan. Keahliannya dalam berperang sudah terbukti melalui kemenangan-kemenangan yang ia pernah alami. Karena itu Daud meminta Yoab untuk maju berperang melawan Bani Amon dan bangsa Aram. Untuk mengatasi serangan dari para musuh, maka Yoab membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Yoab sendiri memimpin pasukan untuk menghadapi bangsa Aram, sedangkan adiknya Abisai memimpin pasukan untuk menghadapi Bani Amon. Sebelum berperang, ibu dan bapak saudara, Yoab memberikan nasihat kepada pasukannya supaya mereka maju dan berjuang bersama-sama. Kerjasama untuk saling menolong sangatlah penting. Tanpa kerjasama, kekuatan pasukan akan melemah. Bukan hanya itu, ibu dan bapak, Yoab juga memberikan motivasi
supaya pasukannya berani, tidak takut menghadapi orang Aram dan Bani Amon. Tidak berhenti di situ, Yoab juga memotivasi pasukannya supaya mereka menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Yoab yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan yang terbaik. Tuhan berkuasa dalam segala peristiwa kehidupan. Dan pada akhirnya menurut bacaan kita, bangsa Amon dan orang Aram akhirnya pergi melarikan diri karena mereka melihat betapa kuatnya pasukan Yoab dan Abisai. Berserah kepada Tuhan merupakan salah satu hal yang bisa kita renungkan dari bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Sekalipun Yoab sudah pernah menang saat berperang, namun dia tidak takabur. Yoab sadar bahwa semua kemenangan yang pernah dia alami merupakan berkat atau karya Allah semata. Karena itu, selain mengatur strategi berperang, Yoab juga mengajak pasukannya untuk berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan merupakan bentuk sikap terbuka dari Yoab untuk menerima apapun yang terjadi di depan nanti. Apa saja kenyataannya, mau menang ataupun kalah, Tuhan berperkara bersama dengan Yoab dan pasukannya. Berserah kepada Tuhan juga merupakan sumber keberanian. Yoab bersama pasukannya bisa begitu berani karena mereka percaya Tuhan bertakhta saat mereka berperang melawan musuh. Sahabat GPIB yang terkasih, tentu kita semua punya banyak rencana atau rancangan untuk kita capai dalam hidup ini. Supaya rencana atau rancangan itu terwujud, maka kita pun mungkin sudah banyak menyusun strategi. Misalnya, kita sudah menyiapkan tenaga dan pikiran yang baik. Kita juga sudah menyiapkan waktu yang pas. Kita sudah menyiapkan uang yang cukup. Kita juga mungkin sudah membangun komunikasi dan kerjasama dengan beberapa pihak yang menurut kita bisa menolong kita mewujudkan impian atau harapan kita. Semua strategi ini kita siapkan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan. Saya percaya bahwa tidak satupun dari kita yang menginginkan adanya kegagalan. Semua kita tentu saja mendambakan datangnya sebuah keberhasilan. Akan tetapi sahabat GPIB, siapakah di antara kita yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok? Kemampuan kita sebagai manusia sungguh terbatas untuk menyelami apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Ada banyak misteri yang tak bisa kita selami dengan akal budi kita. Untuk itu, belajar dari kisah Yoab di pagi hari ini, kita diajak untuk menjadi umat yang selalu mengingat Tuhan, menyerahkan semua rencana, rancangan, dambaan, cita-cita, dan harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Berhasil ataupun gagal, kita percaya bahwa semua ada dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan, kita dianugerahkan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semua kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Roh Kudus kiranya selalu menguatkan kita di mana saja kita berada. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah misteri kehidupan, kami punya Tuhan yang maha hebat. Kami punya Tuhan yang setia menemani kami di segala peristiwa hidup kami.
terima kasih kalau sampai pada pagi hari ini Engkau tiada henti berbicara kepada kami untuk mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah seorang diri berjuang di tengah-tengah medan kehidupan. Kami mohon supaya ketika kami melakukan aktivitas kami, baik di rumah, di kantor, atau di mana saja, biarlah pimpinan Tuhan terus bersama dengan kami, sehingga kami bisa tetap tenang, sekalipun kenyataan-kenyataan yang harus kami hadapi bertolak belakang dengan rencana atau rancangan kami. Berkatilah kami Bapa dari pagi hingga malam nanti. Biarlah ketika malam tiba, kami boleh merasa lelah, tetapi hati kami melimpah dengan ungkapan syukur karena Tuhan telah menyertai kami untuk melakukan aktivitas kami sebaik mungkin demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Kami serahkan seluruh gereja yang ada di dunia ini. Kami pun berdoa untuk GPIB dengan semua program-program kerja yang ada di dalamnya. Tuhan membantu kami supaya kami dapat berkontribusi yang baik demi kesejahteraan hidup di dunia, termasuk hidup di Indonesia. Tuhan, berkatilah dengan siapa saja kami berjumpa, berkomunikasi, dan bekerja sama pada hari ini. Tolong kendalikanlah hati kami, kendalikanlah pikiran kami, kendalikanlah mulut kami, kendalikanlah seluruh indera yang ada dalam tubuh kami, supaya kami bisa berbuat sesuatu yang bermutu untuk hidup kami, bahkan untuk hidup sesama ciptaan di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah diri. Amin. Selamat beraktivitas Ibu, Bapak, dan Saudara. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.